Baik, Pak Tommy, sejauh ini bagaimana koordinasi antara aparat penegak hukum, Kementerian Hukum dengan pihak Dubes RI di Singapura untuk ekstradisi buronan IKTP Paulus Thanos? Ya, yang pertama sebetulnya Sylvia, ini adalah penerapan dari extradition treaty yang sudah disepakati tahun 2022 dan mulai berlaku Maret 2024. Karena itu kemudian karena ada legal standing yang disepakati oleh kedua negara, maka ekstradisi itulah yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Dan sejauh ini komunikasi yang dilakukan antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Attorney General Chambers di Singapura juga dilakukan sangat baik. Bahkan kemudian ketika kemarin ada permohonan untuk melakukan penahanan sementara kepada Paulus Thanos, itu dilakukan melalui Kejaksaan Agung Singapura yang kemudian dimintakan persetujuan dari pengadilan Singapura, dan pada tanggal 17 Januari ditetapkan atau dinyatakan sebagai tahanan sementara di Singapura. Selanjutnya Indonesia dan Singapura komunikasi berlangsung sangat intens untuk kemudian mengaplikasikan rincian dari bagaimana proses ekstradisi itu dilakukan. Ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi supaya proses itu bisa kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu di Indonesia maupun di Singapura. Tinggal syarat atau tahapan apa lagi, Pak Tommy, yang harus dipenuhi supaya kepulangan Thanos bisa dipastikan ada tanggalnya? Ya, secara teknis kemarin dalam komunikasi antara para penegak hukum Indonesia dan Singapura, sekali lagi ditetapkan beberapa hal-hal yang harus dipenuhi oleh Indonesia ketika mengajukan permohonan ekstradisi. Dan tadi saya kira Menteri Hukum sudah menjelaskan beberapa hal-hal yang memang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah atau penegak hukum Indonesia dan Singapura. Dan itulah yang coba dipenuhi oleh pihak Indonesia. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama semua proses itu atau kebutuhan administrasinya mencukupi sehingga bisa diajukan ke Singapura dan kemudian pihak pemerintah Singapura bisa menindaklanjuti. Satu yang diminta oleh pemerintah Singapura harus dipastikan bahwa orang yang nanti diekstradisi itu akan menjalani penuntutan dan proses persidangan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan selama ini. Oke, Pak Dubes, sebelumnya ada informasi bahwa proses pemulangan Thanos ke Indonesia itu terkendala karena kewarganegaraan Paulus Thanos ini lebih dari satu. Nah, Pak Tommy, apakah memang betul demikian sekarang ada kendala ini? Paulus Thanos memang sudah berganti kewarganegaraan menjadi Gino Bisho. Dan sebetulnya kalau dilihat ke belakang, sejak tahun 2023 sudah ada permohonan untuk melakukan penahanan. Tetapi pihak Singapura tidak pernah bisa melakukan penindakan itu karena Paulus Thanos tidak masuk di dalam daftar Interpol. Baru kemudian pada November tahun lalu ada permintaan dari pejabat KPK untuk melakukan pemeriksaan Paulus Thanos yang kebetulan diketahui ada di Singapura, dan itu didukung oleh Biro Investigasi Praktek Korupsi atau CPIB yang ada di Singapura. Bahkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, pemberkasan dilakukan di kantor CPIB Singapura. Dan setelah itu kemudian baru di awal tahun ini KPK melalui Kejaksaan Agung menyampaikan permohonan kepada pemerintah Singapura untuk melakukan penahanan sementara pada Paulus Thanos untuk kemudian nanti menjalankan proses ekstradisi ke Indonesia. Dan sekali lagi komunikasi antara penegak hukum berjalan, dan payung pegangan dari pelaksanaan dari ekstradisi ini adalah perjanjian ekstradisi treaty yang sudah ditandatangani dan berlaku mulai Maret tahun 2024 yang lalu. Oke, sudah berganti kewarganegaraan, apakah itu berarti Paulus Thanos ini tidak lagi berkewarganegaraan Indonesia, Pak Dubes? Sepertinya begitu. Jadi ketika tahun 2023 ada permintaan dari Kepala KPK untuk melakukan penahanan dan kami ajukan permohonan kepada pihak Imigrasi Singapura,
diberitahukan bahwa yang bersangkutan bukan pemegang paspor Indonesia, tetapi yang bersangkutan tidak masuk di dalam daftar Interpol sehingga tidak memungkinkan imigrasi Singapura untuk melakukan penahanan. Sekali lagi, baru di November tahun 2024 yang lalu ada komunikasi langsung antara KPK dengan CPIB dan proses itu sekarang bisa kita jalankan. Kami mendapatkan informasi bahwa warga negaraan yang dipegang oleh Paulus Thanos saat ini adalah Singapura dan Afrika. Apakah itu juga yang diketahui oleh Kedubes RI di Singapura? Singapura tidak mengenal dua kewarganegaraan. Jadi sudah dipastikan dia bukan warga negara Singapura, tetapi dia pemegang paspor di Solgino dari Afrika. Oke, baik. Dan apakah itu syarat administrasi, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi maupun diklarifikasi dulu oleh pemerintah kita, Pak, untuk bisa memulangkan Paulus Thanos? Tadi yang saya sampaikan, Sylvia, jadi waktu ada perjanjian ekstradisi, itu kan ada rincian detail bagaimana kemudian dalam pelaksanaannya. Dan semua perjanjian itu disepakati antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian itu yang kemudian menjadi pegangan. Karena sekali lagi, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Singapura, tentunya dalam menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Sekali lagi, ekstradisi treaty kasus Paulus Thanos ini adalah kasus ekstradisi pertama yang akan dijalankan. Karena itu kalau kemudian ada hal-hal yang perlu ada penyesuaian, saya kira sesuatu yang lumrah karena dari kesepakatan hukum dalam bentuk tertulis menjadi sesuatu praktek yang dijalankan. Saya kira semua pihak harus kemudian mengikuti aturan dan tata cara yang memang sudah disepakati dalam proses ekstradisi yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Singapura itu. Baik, terakhir Pak Dubes, sambil semua persyaratan bisa dipenuhi, apakah dari pihak Kedubes RI di Singapura juga melakukan asistensi, pendampingan, atau juga sudah bersiap untuk membantu pemulangan Paulus Thanos ke Indonesia? Nah, saya kira atas kejaksaan dan atas kepolisian kemudian melakukan komunikasi terus dengan pihak Attorney General Chambers, dan sekali lagi karena ini sudah menjadi bagian yang diketahui oleh kedua belah pihak, saya kira kita punya waktu 45 hari karena penetapan penahanan sementara itu berlaku sejak 17 Januari sampai 45 hari ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu 45 hari ini semua kebutuhan administrasi bisa kita penuhi sehingga kemudian proses ekstradisi selanjutnya bisa dilakukan. Dan tentunya nanti akan kami sekali lagi